Dan ada satu hal yang menarik dengan Anies mendukung Pramono data kampanye yang kemarin ya, itu membangunkan macet tidur. Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sampai Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, teleponnya apa gitu. Sekarang belajar lagi dengan adanya Anies. Macet tidurnya itu yang sampai tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah, ini konsolidasinya cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macet tidur, dan ini akan membuat pertemuan dalam beberapa hari. Marwar Sirait menyatakan bahwa kalau kita zoom, pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Rano Karno karena didukung Anies. Lihat. Orang sono yang bilang jangan bawa-bawa agama. Tapi dia sendiri yang melakukannya. Gimana ceritanya? Memang membingungkan politik ini ya. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mengarahkan khusus untuk Jakarta ya. Meskipun Pak Anies sudah menyatakan dukungannya kepada Pramono Rano, tapi saya mengambil jarak. Positioning saya sebagai orang Bandung dan orang Jawa Barat. Tapi ketika melihat ini, wah, dia ini habis-habisan melawan PDIP padahal dia orang PDIP asalnya. Persis seperti Jokowi. Jadi kita sedang diberikan gambaran di Indonesia hari ini bagaimana cara-cara para pengkhianat bekerja. Ya dengan berkhianat. Dan setelah berkhianat kemudian dia menggunakan narasi-narasi apapun untuk menjatuhkan lawan politiknya termasuk Anies. Anies karena dukung Pram Rano kemudian dianggap akan ditinggalkan oleh pemilih non-muslim. Apa-apaan Anda bahas-bahas itu? Anda memang jelas akan ingin mempengaruhi itu kan? Anda jelas bicara juga ini membangunkan macan katanya. Jokowi dan siapa? Prabowo. Dia juga sempat bilang ini, Marwar tantang PDIP dan Anies. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Wow. Ngeri nih. Ngeri orang satu ini nih. Bahkan dia berani untuk mengatakan kita tegak lurus Pak Prabowo. Tidak perlu pasang fotonya Gibran. Betul sih bagus. Cuman keanehan ini, keberanian dia melakukan hal-hal yang orang lain begitu berhati-hati. Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta. Ya, menurut saya, putaran kedua akan terjadi ya. Putaran kedua akan terjadi di Jakarta dan pada akhirnya berbeda. Itu prediksi saya, karena tadi konsolidasi terjadi. Makanya suaranya lama tidak makin turun. Karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena dukung Anies. Meninggalkan Pramono karena dukung Anies. Ini kan baru terjadi belakangan. Nah, jadi itu pendapat saya. Yang penting kita bersaing secara sehat, ya, dan kita tahu apa peta politik Jakarta seperti apa, dan kita seperti ya kita bersama bersaudara dalam persaingan dan dinamika politik dan demokrasi. Marwar Sirait titik 2, pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Rano karena didukung Anies. Ini menterinya Prabowo ini. Setelah dia berkhianat ke PDIP, politikus Partai Gerindra sekaligus Menteri Perumahan Rakyat Marwar Sirait menilai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Rano bakal ditinggalkan pendukung non-muslim karena didukung Anies. Nah, ini cuplikannya ya. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies, meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Ini kan baru terjadi belakangan. Apakah sudah terjadi? Tidak. Ini framing yang dilakukan oleh Marwar.
Di satu sisi, masyarakat non-muslim yang tadinya mendukung Pramono Rano akan beralih dukungan ke Ridwan Kamil Suswono. Hal tersebut lantaran adanya efek dukungan dari Prabowo dan Jokowi. Itu kelihatan, ini lawan politik menggunakan cara-cara black campaigns. Ya. Kalau negatif campaigns kan masih boleh. Ya. Tunjukkanlah kekurangan lawan, boleh itu. Tapi kalau begini, ini kan terjadi juga belum. Pencoblosan juga belum. Tapi sudah bilang begini. Maka ini yang kita sebut dengan framing. Dia mencoba mempengaruhi. Wah. Itu prediksi saya karena konsolidasi terjadi. Makanya suara Pram makin lama makin turun karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi. Ini beda jauh dengan pengamatan orang-orang yang netral. Para pengamat politik pun bicara. Jauh beda sekali dengan si Ara ini. Ini kayaknya Ara agak ini juga ya. Setelah pick 2 dilawan oleh netizen. Saya minum dulu ya. Kemudian Gerakan Rakyat Banten mulai angkat suara. Ini kayaknya Aguan nih harus cari cara baru. Nah ini lewat Ara ini kayaknya sih begitu. Simulasi dari 3 pasangan calon berdasarkan survei tatap muka dan juga survei telepon. Pramono Anung Rano Karno unggul dengan persentase survei tatap muka sebesar 42,9% dan survei telepon sebesar 42,1%. Di posisi kedua ada pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan persentase berdasarkan survei tatap muka sebesar 39,2% dan untuk survei telepon sebesar 40,5%. Sementara itu untuk Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh persentase tatap muka sebesar 5,1% dan survei telepon 4,8%. Diberitakan sebelumnya mantan Gubernur Anies menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Dukungan itu ditegaskan Anies bukan coba-coba. Ia mendukung karena kenal dengan sosoknya dan telah bekerja sama selama 30 tahun. Kita paham membutuhkan gubernur yang tegas tapi stabil, tenang. Dan itu membutuhkan kombinasi itu yang dibutuhkan untuk mempersatukan, ujar Anies. Dan itu ada pada Mas Pram. Anies juga bersyukur karena dalam program 100 hari pertamanya Pramono akan menyelesaikan permasalahan mendasar yang dialami warga Jakarta. Dengan begitu masyarakat kelas bawah akan kembali merasakan mendapat perhatian dan prioritas dari gubernurnya. Nah, ini beda sekali ya. Coba kita lihat para pengamat yang bicara. Pertama, Deddy Kurniasyah yang dari Indonesia Political Opinion, bahwa dukungan Anies kepada Pram ini seolah layaknya mendapat durian runtuh, sehingga membuat peluang Pramono Rano memenangkan semakin besar dibandingkan kandidat lain. Dukungan terbuka Anies ke Pramono memang cukup memberi dampak positif pada elektabilitas Pramono. Mengingat pemilih Anies merupakan kelompok yang berbeda, ini bisa membuat Pramono mendapatkan tambahan suara yang signifikan. Ini yang masuk akal. Kemudian ada lagi Deddy pun membandingkan bentuk dukungan itu dengan Jokowi kepada calon gubernur Ridwan Kamil. Dukungan tersebut dinilai lemah lantaran Jokowi tidak turun langsung berkampanye sekalipun para pendukungnya sudah ada di barisan Ridwan Kamil sejak awal. Jadi tidak menambah ceruk baru gitu. Memang ya sudah itu saja. Nah, jadi peran Jokowi kurang membantu atau mendorong pertambahan suara untuk Ridwan. Berbanding terbalik dengan Anies atau anak abah ya, yang kini membuat suara Pramono Rano semakin kuat dan elektabilitasnya melonjak. Menurut Deddy, berbagai kelompok khususnya pemilih yang belum menentukan pilihan kini mulai melirik nomor urut 3. Ini yang membuat Pramono seolah mendapat suara dari banyak kelompok, membuat peluang kemenangan lebih besar. Ini pendapat pengamat ya, bukan kalau saya sih posisinya mengambil jarak. Dukungan Anies untuk Pramono pengaruhi swing voter kalangan terdidik. Jelas, karena Jakarta ini kan berkumpulnya orang-orang terdidik. Ini juga dikatakan oleh Jamiluddin Ritonga. Dukungan Anies kepada Rano akan mempengaruhi pemilih mengambang atau swing voter dari kalangan rasional dan terdidik. Bahkan Litbang Kompas mengatakan ada 23,8% yang belum menentukan, dan sebagian besar ini adalah pemilih rasional dan terdidik yang mungkin akan melabuhkan kemungkinannya ke 03. Maka ini yang membuat khawatir seorang
Marwar Sirait sehingga harus menyatakan seperti yang ada di judul yang kita bahas tadi ya. Nih. Pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Rano, pemilih non-muslim ya, karena didukung Anies. Ini sama sekali tidak berdasar. Karena Marwar Sirait ini tentu sudah membawa-bawa politik identitas. Padahal udah anteng-anteng itu Jakarta itu. Dia lantang dan arogan seenaknya bicara nih, Monica ya. Saatnya menumbangkan arogansi faksi Mulyono dan faksi Sembilan Naga. Yang kita lawan adalah mereka yang bermain di balik orang-orang seperti ini untuk keberlanjutan proyek mereka, termasuk PIK 2, PIK 3, PIK 4 sampai PIK 11.